Halo movie addict di seluruh penjuru dunia, bagaimana kabarnya? How are you? Sehat? Damang? Oke, kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Green Street Hooligans yang rilis tahun 2005. Film ini menceritakan tentang kehidupan para supporter bola garis keras di Inggris sana atau yang disebut dengan hooligan, di mana mereka ini dikenal dengan perilaku yang identik dengan kekerasan dan suka sekali menyebabkan kerusuhan saat mendukung tim sepak bola kesayangan mereka. Dan di film ini menceritakan sebuah klub supporter atau disebutnya firma ya dari kesebelasan West Ham United, yang mana mereka ini berlokasi di salah satu kecamatan di kota kelahiran saya, yaitu London Timur. Wadul. Namun menurut saya yang menarik adalah tokoh-tokoh di film ini menggunakan salah satu aksen gaul yang sering dipakai oleh sebagian penduduk London yang disebut dengan Cockney, di mana aksen atau logat ini biasanya digunakan oleh para kaum buruh atau working class dalam kesehariannya. Dan setelah saya menetap selama 5 tahun di sana dagang sisir kerap, saya jadi mengetahui bahwa ada beberapa aksen yang sering digunakan di negara tersebut. Salah satunya yaitu Scouse yang dipakai oleh para Liverpoolian atau penduduk kota Liverpool, kemudian Mancunian aksen dari kota Manchester, lalu ada Posh British yang sering dipakai oleh para kaum upper class atau orang-orang yang berpendidikan lah kurang lebih, kemudian ada Irish, lalu Scottish, Ulster, Welsh dan lain-lain. Anjir, keren juga ya, bisa apa ya, meskipun dikit-dikit lah bisa bahasa Inggris mah berkat sering nonton xvideos.com. Terima kasih xvideos.com, amazing. Oke, daripada mendengarkan kebullshitan dari saya yang unfaedah, mari kita langsung saja ke alur cerita. Hayu gaskeun. Kisah dimulai ketika dua klub supporter bola bertemu di stasiun kereta api, di mana mereka saling mengejek dan memprovokasi satu sama lain. Selang beberapa menit setelah adu bacot tanpa henti, maka tawuran pun terjadi. I think you should get on the next train and fuck off out of here before something bad happens. Adegan berpindah ke sebuah universitas bergengsi di Amerika, bahkan di dunia, di mana saya pernah mendapatkan gelar S2 di tempat itu, jurusan tata busana. Dan mari kita berkenalan dulu dengan tokoh utama di film ini yang bernama Mamat Buckner. Ia kuliah di Harvard mengambil jurusan jurnalis dan ia merupakan seorang pemuda yang culun. Matt sedang mengepak barangnya dikarenakan ia telah dikeluarkan dari Harvard dengan kasus kepemilikan narkoba yang telah ditemukan oleh pihak kampus di tempat barang kepunyaan miliknya. Namun ternyata narkoba tersebut merupakan kepunyaan dari teman sekamarnya, Jeremy, di mana ia mencoba menyogok Matt dengan uang yang banyak agar Matt tidak mengatakan kejadian sebenarnya. Selain itu, karena Jeremy adalah seorang Van Holden yang mana nama belakang keluarganya tersebut mempunyai reputasi terhormat, oleh karena itu Matt yang tadinya tidak ingin mengambil uang sogokan dari Jeremy, akan tetapi karena ia tiba-tiba teringat cicilan pancinya belum lunas, maka akhirnya ia mengambil uang sogokan tersebut dan akan mempergunakannya untuk ongkos Gojek ke London. When I graduate, I'll totally hook you up. You've reached Carl Buckner, mobile and unreachable, and we'll get back to you as soon as possible. Kini Matt adalah seorang pengangguran dan tidak mempunyai tujuan alias tuntang lantung, maka ia pergi ke rumah kakaknya yang berada di London. Ini orangnya namanya Shannon, hot sister dari Matt. Ia lalu menceritakan kejadian yang telah dialaminya kepada kakaknya tersebut. Lalu Shannon bertanya kepada Matt apakah ia sudah menceritakan perihal dirinya dikeluarkan dari Harvard kepada ayah mereka. Namun karena sang ayah adalah orang sibuk dan merupakan seorang jurnalis top surat kabar di London, maka ia mengurungkan niat untuk menceritakan hal ini kepada sang ayah. He fought it, right? You don't know who this guy is. He's a Van Holden. So what did Dad say? I didn't tell him. He doesn't know?
Tak lama datang suami dari Shannon yaitu Steve Dunham, seorang pekerja kantoran. Ia datang lalu dengan watadosnya mencelepot bibir Shannon, dan perlu diingat bahwa Matt beserta Shannon sudah lama tidak berjumpa satu sama lain selama bertahun-tahun. Bahkan Matt pun tidak menghadiri hajat pernikahan kakaknya tersebut. Selang beberapa saat datang Pete Dunham, adik dari Steve. Ia merupakan seorang hooligan dari kesebelasan West Ham dan bergaya layaknya seperti preman pasar. Ia datang dengan maksud untuk meminta uang kepada kakaknya agar bisa membeli tiket pertandingan karena Steve telah mempunyai rencana pribadi untuk menonton konser organ tunggal bersama istrinya. Maka ia memberikan uang kepada Matt dan menyuruh Pete untuk mengajak Matt menonton pertandingan bola serta beramanat agar ia tidak memberikan uang tersebut kepada Pete. Come on, then. It's fair for the boys. All right. Listen to me. You don't give him the money, okay? No way. Di tengah perjalanan, Pete yang merasa keberatan harus mengajak Matt ke pertandingan. Ia menyuruh dan memaksa Matt untuk memberikan sebagian uangnya. Akan tetapi karena Steve telah memberikan amanat kepadanya, maka Matt tidak akan memberikan uang tersebut. Karena kesal, Pete pun mengancam. Matt mencoba untuk mengelabui dan akhirnya terjatuh karena ledotan dari Pete. Merasa kasihan dengan muka Matt yang pikarunyaun sekaligus culun. Akhirnya dengan berat hati maka Pete mengajak Matt untuk menonton pertandingan. Come on then. Dance for me, Yankee. Namun sebelum lanjut, ada hal menarik yang perlu saya sampaikan, yaitu sebutan Yankee yang ditujukan kepada Matt, di mana Yankee adalah sebuah julukan kepada orang yang berasal dari Amerika Serikat. Selain itu, penggunaan kata soccer dan football yang merujuk kepada olahraga yang sama, yaitu sepak bola, di mana orang Inggris benci sekali dengan penggunaan kata soccer, yang mana istilah tersebut sering diucapkan oleh orang Amerika. Oke, lanjut. About soccer? For fuck's sake, stop saying soccer. Sebelum sampai ke pub base camp dari supporter West Ham, Pete mengatakan bahwa mereka benci dengan polisi dan jurnalis. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa jangan sampai teman-teman Pete mengetahui ayah Matt adalah seorang jurnalis, karena apabila hal itu terjadi, maka reputasinya akan hancur. Only thing regarded worse than a yank around here are coppers and journalists. Shut up until you've spoken to and you might have a better run of things. And if I was you, I'd keep it that way. These boys don't know about you, old man. Setelah masuk pub, Matt diperkenalkan kepada teman-teman Pete sambil ditemani oleh Suuk dan kawa-kawa oplos extra jos. Mereka pun mengobrol. Kemudian tak lama datang Buffer, teman Pete yang lain. Namun ia merasa tidak nyaman dengan kehadiran Matt yang notabene merupakan orang asing. Dan hal itu diperjelas olehnya saat Matt dan Buffer bertemu di toilet dengan mengatakan bahwa ia benci dengan orang asing. Dan sebelum menuju ke pertandingan agar semangat dan mangprang, mereka melakukan ritual dengan mabuk ale-ale sampai puas. Di perjalanan menuju stadion, para pendukung West Ham menyanyikan chant atau anthem kebanggaan mereka yang berjudul I'm Forever Blowing Bubbles. I'm forever blowing bubbles, pretty bubbles in the air. They fly so high and they reach the sky. Anjir, kok jadi tagonian. Bergantian kadang-kadang. Oke, lanjut. Dan saat sampai di stadion, mereka menghindari pantauan CCTV. Namun yang menarik adalah sebagai pendukung sejati West Ham, mereka tidak memakai atribut apapun. Dan gaya ini disebut casuals, yang mana populer di kalangan hooligan Inggris dengan tujuan agar bisa menghindari incaran polisi maupun klub supporter musuh setelah mereka berbuat kerusuhan, terutama saat tandang. Keep your head down. Sweet, innit? Come on. Pertandingan pun dimulai dan kali ini West Ham bertanding melawan Birmingham FC. Namun di tengah jalannya pertandingan, Buffer menyamar menjadi awak media yang menghampiri para supporter Birmingham, The Zulu Warriors. Lalu Buffer menantang mereka untuk berkelahi. Come on, you fucking Zulu cunt! Come on! I want to hurt you, fucking wanker! Setelah
Setelah selesai pertandingan, Matt bermaksud untuk pulang, lalu Pete omat-omatan kepadanya agar berhati-hati, namun ternyata The Zulus sudah mengintai Matt dari jauh, dan saat Matt berjalan sendirian, mereka pun menyergapnya, namun beruntung tiba-tiba datang Pete dan kawan-kawan menyelamatkan, sehingga terjadilah perkelahian. The young one with the GSC. GSC, I don't know anything about this. Behind. We don't leave our mates behind. He's getting away. Let's go. Come on. Setelah berkelahi, mereka akan pulang, tetapi mobil van yang ditumpangi mereka tiba-tiba dilempar batu. Mereka pun mengejar si pelaku, namun ternyata dicegat oleh The Zulus yang lain. Matt yang merasa jumlah musuh terlalu banyak dan ia tidak punya pengalaman dalam cetut-mencetut, Matt mengajak Pete untuk kabur. Tetapi karena Pete lulusan STM dan sudah berpengalaman dalam tawuran, ia pun berkata, "Stand your ground and fight." Dengan berapi-api maka tawuran pun terjadi. Come on, let's get out of here. What? You stand your ground and fight. Di tengah-tengah tawuran, Matt terkena jekukan musuh. Tidak ingin dirinya dianggap pengecut, maka ia pun melawan balik. Dan setelah itu Boffer datang menyusul membawa reng-rengan untuk membantu mereka menghadapi musuh. Setelah selesai tawuran, Matt menginap di rumah Pete. Lalu di saat mereka membeli sarapan, Matt yang telah disangka menjadi anggota GSE oleh The Zulu Warriors yang mengakibatkan ia terlibat dalam perseteruan, maka ia pun bertanya kepadanya tentang keeksistensian GSE. Maka Pete menjawab bahwa GSE adalah kepanjangan dari Green Street Elite dan merupakan sebuah firma atau klub supporter di mana GSE ini mempunyai musuh bebuyutan, yaitu Millwall Bushwhackers yang mendukung kesebelasan Millwall FC. Namun perlu saya informasikan bahwa GSE ini merupakan sebuah klub supporter fiktif yang terinspirasi dari klub supporter West Ham nyata yang aslinya bernama Interest City Firm atau disingkat ICF, yang terkenal suka menyebabkan kerusuhan saat mendukung West Ham. Dan saat ini GSE diketuai yang tak lain oleh Pete sendiri beserta Boffer sebagai tangan kanannya. The GSC, Green Street Elite. Millwall and West Ham firms hate each other more than any other firms by far. Their top boy is this geezer named Tommy Hatcher. Setelah ngambulatuk selama perjalanan menuju rumah kakak mereka, melihat wajah Matt yang bonyok, Stephen lalu memarahi Pete karena tidak bisa menjaganya. Namun karena Steve dan Shannon tidak memahami situasi yang telah mereka alami, akhirnya Matt dan Pete diusir. Bahkan Matt yang tidak nyaman karena kehadiran dirinya di keluarga kakaknya tersebut, ia memutuskan untuk pindah dan tinggal bersama Pete. Come visit me. Yeah, of course. Sesampainya di rumah Pete ditemani oleh udud sigarilos dan minuman mijon, Pete bertanya kepada Matt tentang jurusan apa yang diambilnya saat masih kuliah di Harvard. Teringat dengan omongan Pete yang mengatakan bahwa ia beserta barudaknya benci dengan polisi dan jurnalis, maka Matt berbohong dengan mengatakan ia mengambil jurusan sejarah. Namun ternyata di balik keburaungan Pete, ternyata ia merupakan seorang guru sejarah di PAUD setempat. Lalu Pete pun mengajak Matt ke sekolah di mana ia menjadi guru dan mengajarinya bermain bola. What was you studying before this geezer stitched you up? History. History. I teach history. You teach? Mate, I'm smart as fuck. Pindah ke Boffer yang melihat Matt nampak sudah bisa berbaur dan bisa diterima oleh temannya yang lain. Ia merasa cemburu dan dikacangin, maka dari itu ia lalu pergi menggunakan motor yang ia dapat dari hadiah undian Popmi, lalu menggaskenya ke kota Millwall dan memesan cireng rujak di restoran setempat. Saat makan datang Tommy Hatcher. Ia adalah ketua dari Millwall Bushwhackers, musuh bebuyutan GSE. Ia sempat terkanyut dengan kehadiran Boffer di sana dan bertanya-tanya, ngapain si Boffer makan di sini jauh-jauh? Mungkin galau kali ya. Dan di adegan ini kita bisa melihat peringai dari Tommy yang suka ngamuk dan brutal karena saat mereka mengobrol terdapat pasangan yang sedang asik merayu dan membuat Tommy senewan sehingga ia pun menjedotkan kepalanya ke meja. Do you think I might be able to get a bit of quiet here? You can't tell me.
Keesokannya Pete dan yang lain akan menonton pertandingan melawan Manchester United tandang. Matt ingin bergabung namun tidak diperbolehkan oleh Pete. Lalu akhirnya mereka pun pergi menggunakan kereta. Namun disusul oleh Matt yang tadinya menyangka Boffer tidak akan ikut serta. Dengan tatapan penuh kemarahan akan kegagalan operasi pengangkatan tompel yang telah ia alami, ia sebal memenangi Matt yang ikut dalam perjalanan ini. Tak lama telepon Pete berdering. Dave yang berprofesi sebagai pilot, ia telah berada di Manchester dan mengabarkan bahwa The Red Army, klub pendukung MU, sudah menunggu di stasiun dan siap untuk menghajar mereka. Dengan jumlah Red Army yang lebih banyak, maka Pete dan kawan-kawan dalam bahaya. Oleh karena itu, Boffer segera meninju tombol emergency stop agar kereta segera berhenti dan harus mencari transportasi yang lain. Setelah turun sambil berharap menemukan taksi, namun ternyata di tempat itu sepi dan bahkan tukang cangcimen tidak ditemukan di stasiun tersebut. Tiba-tiba Matt melihat ke arah sebuah mobil pengangkut dekorasi hajat dan mendapatkan ide, lalu menaikinya sambil menyamar sebagai kru yang akan syuting sinetron Ikatan Cinta. Dan akhirnya rencananya pun berhasil melewati kerumunan Red Army. Namun alih-alih pergi menonton pertandingan, mereka malah menghajar para musuh dan membuat kerusuhan di tempat itu. Karena keberhasilan rencananya, Matt menjadi terkenal dan semakin diterima oleh anggota GSI. Seiring jalannya waktu, ia pun sering menonton pertandingan bersama. Bahkan ia membuat tato berlogo West Ham di tubuhnya. Namun kepamorannya menjadi tercoreng karena anggota GSI melihat Matt beserta ayahnya sedang bersalaman dengan editor surat kabar setempat, yang mana ayah Matt tersebut datang dan bermaksud untuk berbaikan serta menjalin hubungan kembali yang selama ini tidak harmonis. Maka anggota GSI yang melihat kejadian tersebut melaporkannya kepada Boffer dan menyangka Matt adalah seorang jurnalis yang selama ini sedang menyamar. You're not gonna believe what I've just seen walk into the Times. What? Fucking knew it. I knew there was something dodgy about that little cunt. Di saat yang sama sedang terjadi drawing sepak bola yang mana bertujuan untuk menentukan tim mana yang akan bertanding. Dan setelah bertahun-tahun menunggu, akhirnya West Ham bertemu dengan Millwall. Kubu GSI maupun Bushwhackers pun menjadi excited. Sementara itu Matt yang masih bersama ayahnya. Ketika Steve datang, ia memberitahu Matt bahwa tim kesayangan mereka akan melawan Millwall FC di kandang. Namun di saat Steve di dalam rumah dan mengobrol bersama Shannon, ia memberitahu bahwa Matt mengambil jurusan jurnalis dan merupakan seorang wartawan kampus, yang mana hal itu membuat Steve kaget dan menyadari bahwa Matt dalam bahaya. That's what Matt studied at Harvard. He was a journalism major. Steve pun datang menemui Matt di pub. Ia bermaksud memperingatkan keadaan Matt yang dalam keadaan riskan. Namun ketika Steve akan membawanya keluar dari pub, lonceng berbunyi yang dimaksudkan untuk menyambut kembalinya The Major, yang mana dan tak lain itu adalah Steve. Steve Dunham just walked. Why didn't you tell me you're doing journalism? Toast! Welcome home, Major. The Major! Jadi di sini kita bisa mengetahui ternyata Steve adalah seorang mantan ketua GSI, yang mana para lads atau kawan-kawan sering mengagung-agungkan namanya. Selain itu, Steve merupakan seseorang yang dihargai karena keberandalannya di saat dulu ketika ia masih aktif. Ia menceritakan kepada Matt alasan mengapa ia insaf dan pensiun dari hooligan, di mana dulu ketika ia masih muda dan penyakit encok belum menyerang. Suatu waktu GSI dan Bushwhackers sedang tawuran, namun saat itu Tommy Hatcher membawa anaknya. Dan di tengah-tengah tawuran, anaknya tersebut terinjak-injak oleh anggota GSI hingga ia meregang nyawa. Dan semenjak peristiwa tersebut, Steve tidak pernah lagi datang ke pub serta pensiun dari jabatan ketua GSI. Sedangkan Tommy Hatcher menyalahkan kematian anaknya karena perbuatan Steve. Namun untungnya Steve yang saat itu sedang galau secara kebetulan bertemu Shannon, yang membuat dirinya hidup di jalan yang lurus dan membuat janji apabila ia kembali ke kehidupan hooligan, maka Shannon akan meninggalkannya. So we'll have a match after that. And I left the Major. And that's when I met your sister. It showed me a new life.
Dengan informasi yang ia dapat bahwa Matt adalah seorang jurnalis, Boffer mendatangi rumah Pete lalu menggeledah dan menemukan bukti berupa sebuah laptop yang berisi jurnal tentang kehidupan Matt semenjak ia bergaul dengan anggota GSI. Pete pun merasa marah lalu mendatangi Matt dan mengklarifikasi jurnal yang ia temukan. Namun Matt berkata bahwa jurnal tersebut hanyalah sebuah diary dan merupakan arsip pribadi serta tidak akan dipublikasikan. Selain itu karena ia sudah pensiun dari dunia jurnalis, ia merasa tidak ada yang salah dengan kehadirannya di GSI. Namun saat Pete berkata temannya melihat Matt bersama seorang wartawan, yang mana saat itu orang tersebut adalah ayah dari Matt, di mana Pete telah mengetahui profesi ayahnya selama ini. Dengan perkataan Matt, maka Boffer semakin marah karena Pete telah merahasiakan hal tersebut darinya. Ia lalu mengatakan bahwa GSI menjadi sering bermasalah semenjak Pete menjadi ketua. Ia lalu meminta penyelesaian masalah ini kepada Steve. Namun karena sudah pensiun, Steve menyerahkan segala keputusan kepada Pete yang saat ini masih menjabat sebagai ketua. I don't care who he is or what he's done. You don't do someone on the deck. The GSC is Pete's firm, alright? He calls the shots. Tidak mendapatkan pembelaan dari siapapun, maka sekali lagi Boffer pun menggaskan motornya ke Millwall untuk menemui Tommy Hatcher. Lalu ia berkhianat dengan mengatakan bahwa si Yankee adalah seorang wartawan serta memberitahu bahwa Steve sedang berada di pub. Tommy yang mempunyai dendam kepada Steve karena telah kehilangan anaknya akibat tawuran dulu, maka ia pun menyerang dan melempari bom molotov ke pub GSI serta menusuk Steve di leher yang mengakibatkan ia harus dilarikan ke rumah sakit. Tommy, I'm done with all this, mate. We're trying. Come on, hurry! Akibat dari pengkhianatannya, maka Steve harus terbaring di rumah sakit dan hampir saja terbunuh. Dengan tompelnya yang masih menempel, Boffer pun merasa bersalah dan bersedih serta meminta maaf kepada Pete, namun tidak digubris olehnya. Tak lama datang Shannon mengamuk kepada Pete karena dengan kejadian ini ia hampir saja menjadi janda. Lalu Shannon menemui suaminya dan berkata bahwa ia dan anak mereka sementara ini harus mengungsi karena takut diincar oleh Tommy beserta barudak. Sementara itu Pete mengusulkan kepada yang lain untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara tawuran dengan Tommy and the Gang untuk yang terakhir kalinya. Namun di sisi lain Matt yang merasa menjadi sumber masalah semenjak kehadirannya. Ia ingin mengikuti tawuran terakhir tersebut, namun Pete melarang dan menyuruhnya untuk pulang kampung saja. Listen to me. It's time to go home. Go on, mate. Keesokannya saat semua dalam keadaan tegang karena akan terjadi pertarungan sengit, Shannon memaksa Matt untuk ikut mengungsi bersama dirinya. Namun saat dia harus ke WC untuk beol sebentar, Matt tiba-tiba sudah menghilang, yang ternyata ia mengikuti anggota GSI untuk ikut tawuran. Dan di sebuah lapangan semuanya sudah berkumpul, maka kerusuhan para supporter bola pun dimulai. Di tengah-tengah kekacauan, meskipun Boffer sudah berkhianat, namun ternyata ia masih punya rasa solidaritas terhadap teman-temannya karena ia datang membantu. Namun sialnya Shannon tiba-tiba datang untuk mencari Matt karena takut ia menjadi sasaran Tommy and the Gang, maka Matt menyuruh Shannon untuk segera pergi. Di saat Tommy akan membantu temannya yang sedang digulung oleh Matt dan Boffer, Pete memanggilnya dan berkata bahwa kematian anaknya bukanlah kesalahan dari Steve dan GSI, melainkan kesalahan dari Tommy sendiri karena tidak bisa menjaga anaknya. Dengan perkataan Pete, maka Tommy menjadi murka lalu penuh dengan dendam, maka ia pun mengajar Pete sampai ia tewas. Don't leave him! His face was all buttered and... Fucking help him! Matt dan Shannon pun akhirnya bisa kabur. Sementara itu Steve yang masih terbaring di rumah sakit mendapatkan kabar bahwa adiknya telah meninggal, maka ia pun akhirnya mulai mengamuk. Kembali ke Amerika, si Jeremy, orang yang telah membuat Matt dikeluarkan dari kampus, saat ia ke toilet untuk nyabu, tiba-tiba Matt datang menemuinya dan menagih janji, di mana dulu Jeremy pernah berkata bahwa ia akan membantu saat ia sudah lulus karena telah menutupi kesalahan dirinya dalam kepemilikan narkoba. Namun di saat yang sama, ternyata Matt telah merekam percakapan mereka dan akan menjadi bukti agar ia bisa kembali melanjutkan pendidikan di Harvard. Dengan bukti yang cukup otentik, maka Jeremy
Jeremy memaksa Matt untuk memberikan recorder tersebut kepadanya. Setelah pengalaman tawuran yang telah ia alami berkali-kali, maka Matt mengacungkan bogem imut. Namun akhirnya ia melepaskan Jeremy yang sudah pasrah. Lalu ia keluar dan bernyanyi Chen yang ia biasa nyanyikan saat ia masih bersama JSI. Namun disinilah cerita harus berakhir. Forever blowing bubbles. Oke, sekian dulu video kali ini karena saya ada kegiatan penting lain, yaitu maskeran lidah buaya biar kayak opa-opa Korea gitu, berharapnya sih ya biar cakepan dikit lah kayak Dude Herlino. Tapi jika kalian suka dengan film Green Street Hooligans yang ke-1 ini dan ingin saya menceritakan alur cerita di film yang kedua, tapi kalau enggak ya udah sih nggak apa-apa, bisa request di kolom komen yang mudah-mudahan saya bisa mengabulkannya gitu ya. Oke, segitu saja videonya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga.